Oke, seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kalian semua, Ruang Kepo. Oke, pada kesempatan kali ini setelah kita maraton di film-film Marvel, kita mampir dulu nih ke film animasi garapan Disney dan Pixar. Film animasi ini berjudul Luka yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang persahabatan antara Luca Faguro yang berusia 13 tahun dengan sahabat barunya Alberto Scorfano. Dia berdua adalah monster laut remaja yang sangat suka melakukan hal baru. Film ini disutradarai oleh Enrico Casarosa dan dibintangi oleh Jacob Tremblay pengisi suara Luca, Jack Dylan sebagai Alberto, dan masih banyak lagi. Sebelum itu kita akan kasih tahu bahwa video ini mengandung spoiler warning bagi kalian semua yang belum pernah menonton film ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak alur ceritanya. Scene dibuka dengan memperlihatkan dua nelayan yang sedang mencari ikan pada malam hari di dekat sebuah pulau. Yang mana mitos beredar kalau di dekat pulau itu hiduplah monster yang sangat menyeramkan. Namun tanpa mereka sadari, muncul sesosok monster dari dalam air yang mencuri barang-barang mereka. Lantas mereka mencoba menangkapnya, namun monster itu berhasil meloloskan diri. Scene berganti dan kita diperkenalkan dengan monster remaja yang bernama Luca, yang telah mengejutkan nelayan di scene awal tadi. Namun tidak seperti yang dirumorkan oleh manusia, Luca dan keluarganya tinggal di perairan dangkal yang tak jauh dari daratan. Terlihat Luca yang sedang bekerja mengatur ikan-ikan layaknya hewan ternak. Luca kemudian secara tak sengaja menemukan sebuah jam alarm yang terjatuh. Hal itu kemudian membuatnya mencari benda manusia lainnya di sekitar tempat itu. Tiba-tiba Luca sangat kaget dengan sebuah perahu yang melintas di permukaan, dan itu membuatnya sangat ketakutan. Luca sendiri tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga neneknya. Ibunya sering menasihati Luca agar bersembunyi jika ada perahu yang melintas. Ibunya pun berkata kalau manusia adalah monster darat yang tak segan-segan membunuh mereka. Setelah itu, Luca kembali mencari benda manusia lainnya yang terjatuh ke dalam laut. Sampai dia menemukan kotak pemutar musik yang terjatuh pada malam sebelumnya. Tiba-tiba, seseorang yang menggunakan pakaian selam menghampirinya. Luca kemudian sangat panik dan ketakutan. Namun tanpa diduga, seseorang itu adalah monster lain yang seumuran dengan Luca. Dia bernama Alberto. Alberto kemudian mengambil pemutar musiknya dan membawanya ke permukaan. Dan betapa terkejunya Luca saat tubuh Alberto yang berubah ketika keluar dari dalam air. Lalu Alberto menarik Luca ke permukaan air dan tubuhnya pun berubah layaknya manusia biasa pada umumnya. Hal itu membuat Luca sangat panik, namun Alberto berhasil menenangkannya. Sesaat Luca begitu terpukau melihat semua yang ada di daratan. Tetapi Luca yang masih ketakutan akhirnya memutuskan agar kembali. Di malam harinya, Luca terus memikirkan kejadian yang dialaminya. Pada keesokan harinya, Luca membuat sebuah patung sebagai penjaga ternak ikan mereka dan pergi menemui Alberto yang sedang mengumpulkan benda-benda yang ditemukannya. Lalu Alberto mengajarkan Luca bagaimana caranya berjalan. Setelah itu, Alberto membawa Luca menuju menara yang sudah hancur, yang mana itu adalah tempat persembunyiannya. Dia juga menyimpan semua benda yang ditemukannya. Tiba-tiba, Luca terfokus dengan sebuah poster seseorang yang mengendarai sebuah Vespa. Alberto mengatakan bahwa dia dapat pergi kemana saja dengan benda itu. Luca yang penuh imajinasi kemudian membayangkan menaiki sebuah Vespa. Luca bertanya apakah Alberto akan membuat Vespa dengan benda-benda yang dimilikinya. Alberto yang tak pernah memikirkannya dengan semangat akan membuatnya. 2 jam kemudian jadilah sebuah perahu gembel dari kayu yang sekilas mirip dengan yang ada di poster. Setelah itu Luca kembali pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Luca kembali bertemu dengan Alberto. Mereka kemudian mulai mencoba mengendarai Vespa buatan mereka. Namun Vespa mereka malah hancur berkeping-keping. Namun Luca dan Alberto tak patah semangat dan semakin kesenangan. Mereka bahkan terus membuat yang baru dan terus mencoba mengendarainya. Hal itu kemudian membuat mereka menjadi sahabat dekat. Hingga pada suatu malam, Luca bertanya tentang cahaya-cahaya kecil yang ada di langit. Alih-alih mengatakan bintang, Alberto malah mengatakan kalau itu adalah ikan-ikan yang sedang tertidur. Luca kemudian bertanya lagi tentang kota manusia yang tak jauh dari tempat mereka berada. Alberto kemudian mengatakan kalau dia belum pernah pergi ke sana, namun ayahnya sudah menceritakan semua tentang kota manusia itu kepadanya. Hal itu kemudian membuat Luca bersedih karena dirinya tak memiliki kebebasan seperti apa yang diberikan oleh ayah Alberto kepadanya.
Melihat itu, Alberto mencoba menghibur dengan kejadian-kejadian konyol yang mereka alami saat menaiki Vespa buatan mereka. Dan lagi-lagi, dengan imajinasinya, Luka mulai berhayal menaiki sebuah Vespa. Mereka bahkan sampai ke langit dan bertemu dengan ikan-ikan yang ada di langit. Namun tiba-tiba Luka terbangun dari tidurnya dan sudah lama tertidur. Seketika dia langsung kembali pulang. Namun sesampainya di rumah, ibunya sangat marah padanya. Tiba-tiba Luka keceplosan bahwa dia baru kembali dari daratan bersama temannya. Di saat yang bersamaan, orang tua Luka akan mengirimnya ke tempat pamannya yang tinggal di perairan dalam hingga 3 musim ini. Namun Luka tak setuju dengan hal itu. Setelah itu, Luka pergi menemui Alberto di daratan. Luka juga menceritakan kepada Alberto tentang apa yang baru dialaminya. Alberto kemudian menyarankan mereka berdua pergi ke kota manusia. Dia juga meyakinkan Luka bahwa mungkin tempat itu penuh dengan Vespa dan siapa tahu ada orang baik yang mau memberinya Vespa. Mendengar hal itu membuat Luka semakin bersemangat. Setelah itu mereka langsung memulai perjalanan ke tempat itu. Dan pada akhirnya mereka sampai di kota Porto Rosso, sebuah kota kecil di pesisir pantai. Mereka kemudian mulai menjelajahi seisi tempat itu. Dan betapa kagumnya Luka melihat semua yang ada di sana. Hingga dia bertemu dengan seseorang dengan sebuah Vespa mewah kebanggaannya. Dia bernama Ercole. Namun Luka secara tak sengaja menendang bola dan mengenai Vespanya hingga terjatuh. Hal itu membuat Ercole marah. Ercole kemudian mendatangi Luka dan Alberto. Dengan bangganya, Ercole memperkenalkan dirinya sebagai juara tak terkalahkan di Piala Porto Rosso. Namun Luka dan Alberto tak mengerti sama sekali apa yang dibicarakannya. Ercole yang semakin kesal berniat menceburkan Luka ke sebuah kolam, yang hampir saja membuat kulit Luka berubah. Beruntung ada gadis kecil menolong mereka dan membawanya pergi dari tempat itu. Dia bernama Julia. Dia sendiri dianggap pecundang karena selalu kalah dari Ercole di Piala Porto Rosso. Namun lagi-lagi mereka berdua tak mengerti apa yang dikatakan Julia kepadanya. Mereka kemudian bertanya tentang kejuaraan itu dan hadiah apa yang akan didapat. Julia mengatakan bahwa setiap pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang, dan uang itu bisa ditukar dengan apapun yang dia mau, bahkan dengan sebuah Vespa. Mendengar hal itu, Luka dan Alberto semakin bersemangat. Dengan santainya mereka akan ikut dengan kejuaraan itu. Namun Julia mengatakan bahwa kejuaraan itu tidaklah mudah, karena setiap peserta harus mengikuti 3 perlombaan secara berturut-turut, yaitu berenang, memakan pasta, dan bersepeda. Namun Luka dan Alberto tak patah semangat. Mereka berkata ingin bergabung dengan Julia. Namun Luka selalu terjatuh ketika mengendarai sepeda. Luka memohon kepada Julia agar memberi kesempatan kepada mereka. Lalu Luka mengungkapkan bahwa mereka adalah pelarian. Itu karena keluarganya ingin mengirim Luka ke tempat yang jauh. Karena itulah mereka ingin mengikuti kejuaraan itu agar bisa hidup bebas. Mendengar hal itu, Julia langsung luluh dan mengizinkan mereka untuk bergabung bersamanya. Namun yang jadi masalah, mereka tidak punya uang untuk mendaftar masuk ke dalam kejuaraan itu. Julia akhirnya membawa mereka ke rumahnya dan menemui ayahnya. Ayahnya sendiri adalah seorang nelayan yang ahli dalam membuat pasta. Di situ mereka baru menyadari betapa enaknya pasta buatan ayahnya Julia. Lalu mereka melahapnya dengan sangat cepat. Hal itu membuat ayahnya heran dari mana Luka dan Alberto berasal. Julia lantas berbohong dengan mengaku bahwa mereka adalah teman sekelas dari kota Genova, lalu datang ke kota itu untuk mengikuti kejuaraan Porto Rosso. Sehabis makan, ayahnya Julia memperingati agar Julia tidak mengikuti kejuaraan itu lagi, karena mereka sudah tidak mempunyai uang. Namun Julia tak patah semangat, dia akan membantu ayahnya berjualan ikan di toko. Luka dan Alberto pun ikut serta akan membantu ayahnya mencari ikan, dan akhirnya sang ayah menyetujuinya. Setelah itu Julia menyuruh mereka untuk tidur di rumah pohonnya sebagai tempat penginapan mereka. Keesokan harinya terlihat orang tua Luka pergi ke daratan untuk mencari anaknya. Kembali ke Luka dan Alberto lalu terbangun. Mereka sangat terkejut melihat tubuh mereka berubah menjadi monster laut. Hal itu karena mereka terkena air hujan pada malam harinya. Beruntung mereka dengan cepat mengeringkan tubuhnya. Setelah itu, ayah Julia mengajak mereka ke laut untuk mencari ikan. Lantas Luka dan Alberto menunjukkan di mana tempat ikan yang banyak. Dan tak disangka-sangka sepulang dari itu mereka berhasil menangkap ikan dengan sangat banyak. Hal itu membuat Julia dan ayahnya sangat senang. Sementara itu orang tua Luka mulai menelusuri kota itu untuk mencari Luka. Namun mereka tidak mengenali Luka dalam wujud manusia. Terlebih dengan banyaknya anak-anak di kota itu. Sementara itu Julia, Luka dan Alberto segera pergi untuk mendaftarkan tim mereka dalam kejuaraan Porto Rosso. Hari-hari selanjutnya mereka menghabiskan waktunya dengan berlatih sebelum perlombaan dimulai.
Dan pada suatu saat, Luca dan Alberto sedang menemani Julia yang sedang berlatih berenang. Ercole yang kesal lalu ingin menabrak mereka dengan perahunya. Beruntung anak buahnya Ercole tidak membiarkan itu terjadi. Alhasil, karena hal itu, Alberto terkena cipratan air yang merubahnya menjadi monster laut. Alberto kemudian masuk ke dalam air. Namun beruntungnya Alberto dengan cepat mengeringkan tubuhnya. Scene berganti ke orang tuanya Luca yang masih mencari-cari di mana Luca. Lalu sang ibu pun mempunyai ide menceburkan anak-anak yang ada di situ satu persatu. Namun tak ada Luca di antara mereka. Secara tak sengaja, Luca mendengar suara ibunya itu. Pada malam harinya, Luca kemudian berbicara kepada Alberto bahwa orang tuanya datang ke kota itu untuk mencarinya. Namun Alberto menegaskan bahwa orang tuanya tidak akan datang ke kota itu. Pembicaraan mereka terpotong setelah ayah Julia meminta tolong Alberto untuk ikut dengannya. Kemudian Julia bertanya kepada Luca mengapa dirinya sangat menginginkan sebuah Vespa. Luca kemudian menceritakan impiannya kepada Julia yang ingin menjelajahi tempat-tempat baru bersama dengan Alberto. Hidup bebas dan juga tidur di bawah ikan-ikan yang ada di langit. Mendengar hal itu, Julia kemudian membawa Luca pergi ke suatu tempat. Julia kemudian menunjukkan sebuah teleskop kepada Luca. Dia lalu menjelaskan kalau yang ada di langit bukanlah ikan-ikan seperti apa yang dikatakan oleh Alberto, melainkan bintang-bintang yang sangat besar yang dikelilingi oleh banyak planet. Julia juga menunjukkan planet Saturnus yang menjadi favoritnya. Hal itu kemudian kembali membuat Luca berimajinasi dan berpetualang di setiap planet. Setelah itu, Julia kemudian membawa Luca ke rumahnya dan menunjukkan semua buku-buku pengetahuannya yang dia pelajari di sekolah. Hal itu membuat Luca ingin mempelajari lebih banyak tentang alam semesta. Kemudian, Luca dan Alberto pergi untuk melihat Vespa impiannya itu. Namun Luca menceritakan apa yang dikatakan oleh Julia dan juga tentang sekolahnya. Luca bahkan mulai berpikir jika mereka pergi ke sekolah bersama Julia. Namun hal itu malah membuat Alberto kesal dan merasa kalau Luca sudah lupa akan tujuan mereka sebelumnya. Keesokan harinya mereka terus melakukan aktivitas seperti biasa dan terus berlatih setiap harinya. Ayah Julia juga mengajari Alberto bagaimana cara menggunakan garpu dan memakan pasta. Sementara itu, Luca malah semakin akrab dengan Julia. Di saat sedang latihan mengendarai sepeda, Luca secara tak sengaja bertemu dengan kedua orang tuanya. Secepat mungkin Luca kemudian mencoba menghindar dari kedua orang tuanya, hingga sampailah mereka ke puncak bukit kota itu, dan melihat sebuah kereta yang kebetulan sedang melintas. Lalu Julia mengatakan bahwa kereta itu adalah kereta yang sering dinaikinya ketika ingin pergi ke sekolahnya di kota Genova. Luca yang penasaran kemudian semakin bertanya banyak tentang sekolah Julia. Namun hal itu malah membuat Alberto semakin kesal. Tanpa pikir panjang, Alberto langsung menaiki sepeda Luca dan menuruni lereng bukit itu dengan kecepatan tinggi. Namun sialnya mereka tak bisa berhenti dan akhirnya tercebur ke dalam laut. Setelah kejadian itu, Luca pun menjadi sangat marah kepada Alberto. Luca juga kembali mengungkit tentang sekolahnya bersama Julia, yang mana hal itu sangat tidak disetujui oleh Alberto, dan pertengkaran di antara mereka pun semakin menjadi-jadi. Sampai kemudian Julia datang dan menemukan mereka yang sedang bertengkar. Kemudian Luca bertanya kepada Alberto apakah mereka berdua boleh ikut bersekolah bersamanya. Lantas hal itu membuat Julia bersemangat dan berkata kalau itu adalah ide yang terbaik. Namun Alberto yang mendengar hal itu sudah tak tahan lagi dan semakin kesal. Dia kemudian masuk ke dalam air dan menunjukkan wujud aslinya kepada Julia. Hal itu membuat Julia sangat ketakutan. Luca malah meneriaki Alberto sebagai monster laut. Mendengar hal itu, Alberto merasa sedih dan kecewa. Lalu dia pergi meninggalkan mereka semua. Kemudian Julia mengajak Luca pulang ke rumahnya. Ayah Julia menanyakan di mana Alberto berada. Luca menjawab kalau Alberto sudah pergi. Lantas ayahnya Julia pergi untuk mencarinya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Julia menyiramkan air kepada Luca. Dan akhirnya dia baru tahu kalau Luca pun adalah monster laut. Lantas Julia menyuruhnya pergi dari rumahnya karena akan membahayakan dirinya sendiri jika berada di kota itu. Luca pun putus asa sambil merenungi nasibnya. Setelah itu, Luca kembali ke Pulau Suar, tempat persembunyiannya dan Alberto sebelumnya. Tiba-tiba Luca bertemu Alberto yang kebetulan sedang berada di sana. Luca meminta maaf kepada Alberto tentang apa yang sudah dilakukannya. Namun Alberto tak peduli dan menyuruh Luca untuk segera pergi. Namun Luca tak pernah menyerah begitu saja dengan berkata bahwa dia akan memenangi kejuaraannya. Dengan begitu mereka akan pergi menggunakan Vespa itu bersama-sama.
Tak lama kejuaraan pun akan dimulai. Terlihat peserta yang sudah siap-siap untuk berenang namun berbeda dengan Luka yang menggunakan pakaian selam. Yang lainnya berenang di permukaan namun Luka malah berjalan di dasar air. Namun beruntungnya dia berhasil melewati tantangan pertama. Walau dia sempat ketahuan di saat Ercole dengan sengaja menjatuhkannya. Di saat tantangan yang kedua, Luka juga berhasil melewatinya dengan sedikit bantuan dari Julia. Kemudian lanjut ke tantangan yang ketiga, yaitu mengendarai sepeda. Namun terlihat awan tebal yang sudah mulai gelap. Di saat yang bersamaan, kedua orang tua Luka melihat Luka, namun Luka berhasil menghiraukannya. Luka kemudian melesat dengan cepat sampai dia berhasil melewati Ercole. Namun sangat disayangkan, hujan mulai turun dan terpaksa Luka segera berteduh. Namun terlihat dari kejauhan, Alberto yang sedang membawa payung yang ingin menghampiri Luka. Namun Ercole yang melihat itu malah menabrak Alberto. Hal itu membuat Alberto terkena air hujan dan berubah wujud ke aslinya. Semua orang pun kaget dengan kejadian itu dan kemudian mencoba menangkap Alberto. Luka yang melihat sahabatnya dalam bahaya tak tinggal diam. Dia melesat dengan sepedanya dan membawa Alberto pergi dari tempat itu. Namun Ercole tak tinggal diam dan memburu mereka berdua. Julia pun ikut membantu sahabatnya yang sedang dalam bahaya. Sampai kemudian Ercole berhasil mengejar dan ingin membunuh mereka berdua. Beruntung Julia menabrakkan sepedanya dengan Ercole yang membuat dia terjatuh. Luka yang melihat itu lalu menghentikan sepedanya dan berusaha menolong Julia. Namun hal itu membuat mereka terkepung dan tidak bisa kemana-mana lagi. Julia kemudian berusaha melindungi mereka berdua. Begitupun dengan ayah Julia. Dia berkata bahwa dia mengenal kedua monster laut itu. Dia adalah Luka dan Alberto. Ayah Julia juga mengatakan kalau dia berdua adalah pemenang dari perlombaan ini. Karena saat dilihat ternyata sepeda mereka telah melewati garis finish. Sedangkan itu, dua anak buahnya Ercole malah berbalik menghajar Ercole karena sudah muak. Tiba-tiba kedua orang tua Luka datang dan sangat bangga dengan anaknya karena memenangkan perlombaan itu. Dan ternyata ada monster laut yang lain tinggal di kota itu. Orang-orang di kota itu bahkan menganggap monster laut bukan ancaman lagi bagi mereka. Luka dan Alberto kemudian membeli Vespa yang menjadi impiannya mereka selama ini. Ayah Julia juga dengan senang hati menerima keluarga Luka di rumah mereka. Tak lama kemudian, Julia pun bersiap-siap pergi untuk bersekolah di kota Genova. Dan tentunya akan berpisah dengan kedua sahabatnya. Namun tiba-tiba, Alberto mengatakan bahwa dia telah menjual Vespa dan membeli tiket bersekolah di kota Genova. Hal itu juga telah diketahui oleh kedua orang tua Luka. Luka juga nanti akan tinggal bersama Julia dan ibunya. Namun Luka tersadar kalau dia akan pergi tanpa sahabatnya. Namun Alberto mengatakan akan tinggal dan membantu ayah Julia di kota itu. Karena hal itu, Luka sangat sedih dan mengkhawatirkan Alberto. Namun Alberto mengatakan kalau dia akan baik-baik saja. Seketika mereka saling berpelukan. That's me. Luca? I'm okay. Piacere. Girolamo. Luka pun hanya bisa menatap sahabatnya di saat kereta sedang berjalan. Dan cerita pun selesai. Go Luca! Go! Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari persahabatan Luka dan Alberto. Walau film ini sedikit menyedihkan yang membuat mereka berpisah pada akhirnya. Oke, mungkin itu saja alur cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.